sejak tadi tidak menemukan lawan yang sepadan, kini merasa tertantang dengan kehadiran Thomas. Thomas yang menyadari betapa luar biasa kekuatan musuh di hadapannya, segera melepaskan energinya. Dua aura dahsyat saling berbenturan, membuat area di sekitar mereka hancur. Setelah kemunculan gate yang sangat besar, semua negara digemparkan oleh kemunculan gate itu. Orang-orang langsung berbondong-bondong mengambil gambar dan mengunggahnya di sosial media. Dr. Belzer yang sudah memprediksi kemunculannya sejak lama mengungkapkan bahwa gate ini hanyalah permulaan. Dalam beberapa waktu ke depan, gate serupa akan muncul di negara lain. Seorang reporter bertanya kepada Dr. Belzer, "Anda telah lama meneliti tentang banyak gate dan monster. Apakah ada cara untuk mengatasi gate tersebut?" Dr. Belzer akhirnya berkata, "Tidak ada cara lain untuk menghadapi ini selain berdoa." Di bawah gate raksasa itu, Sung Jinwoo bersama Kaisel berusaha memasukinya untuk mengalahkan monster yang ada di dalamnya. Sayangnya gate tersebut memiliki sebuah penghalang yang sangat kuat. Bahkan kekuatan Sung Jinwoo sekalipun tidak mampu menghancurkannya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Ternyata panggilan itu berasal dari Wo Jinchul yang kini resmi menjabat sebagai ketua asosiasi Hunter Korea. Ia melaporkan data gate yang sebelumnya diminta oleh Sung Jinwoo. Dalam laporannya, Wo Jinchul mengatakan bahwa tidak ada satupun gate yang terbuka di seluruh dunia. Laporan itu membuat Sung Jinwoo terkejut karena seperti yang diungkapkan Dr. Belzer, gate raksasa di Korea hanyalah permulaan dan setelahnya akan bermunculan banyak gate di negara lain. Namun, pada kenyataannya, setelah 3 jam berlalu, tidak ada satupun gate yang muncul di seluruh dunia. Sung Jinwoo pun mulai berpikir bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Wo Jinchul kemudian menambahkan informasi bahwa mulai hari ini warga akan dievakuasi secara perlahan agar tidak menimbulkan kepanikan. Setelah itu, ia bertanya mengenai pendapat Sung Jinwoo tentang gate besar tersebut. Sung Jinwoo menjawab, "Akan ku cari tahu lagi apapun yang akan terjadi nanti." Keesokan harinya, di tempat latihan Asosiasi Hunter Korea, Sung Jinwoo terlihat sedang melatih Beru untuk meningkatkan levelnya. Saat itu ia menyadari kalau Beru masih belum bersungguh-sungguh. Beru pun meminta maaf karena masih ragu untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sung Jinwoo memaafkannya, lalu menyuruhnya untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Ia berkata, "Anggap saja tadi hanyalah pemanasan." Pertarungan mereka pun dimulai. Serangan demi serangan saling terlontar. Dua kekuatan besar saling bertabrakan hingga menghancurkan kepingan demi kepingan di dalam ruangan tersebut. Sayangnya, meski sudah mengeluarkan kekuatan penuh, Beru tetap tidak mampu melancarkan satu serangan pun yang bisa berdampak pada Sung Jinwoo. Saat itu Sung Jinwoo berkata bahwa Beru memanglah salah satu prajurit yang berhasil mencapai grade marshal tercepat, tapi kekuatannya masih kurang. Untuk membangkitkan amarah Beru, Sung Jinwoo mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Aegis dan Grid juga akan mencapai grade marshal. Sementara itu hanya boleh ada satu marshal dalam satu pasukan. Perkataan itu membuat Beru mengamuk. Ia tidak ingin kehilangan posisinya dan serangannya pun menjadi jauh lebih agresif. Namun, meski serangan demi serangan dilancarkan dengan begitu cepat, bagi Sung Jinwoo semuanya masih terasa kurang. Ia tahu betul seberapa kuat para monark dan tujuan latihannya adalah agar Beru bisa menghadapi mereka. Beru justru terkena pukulan telak hingga terpental. Alih-alih kembali bangkit dan menyerang, ia malah berkata, "Sungguh hamba sangat terkesan dengan kekuatan luar biasa yang mulia miliki." Setelah itu, ia mulai menyembuhkan dirinya. Sung Jinwoo hanya menghela nafas, menyadari kalau sikap Beru dipengaruhi oleh drama yang ia tonton. Ia pun berkata akan segera mematikan saluran drama itu agar Beru tidak terus bersikap dramatis. Saat melihat keadaan sekitar, Sung Jinwoo tak percaya ruangan latihan sudah hancur berantakan. Akhirnya ia membujuk Wo Jinchul agar ruangan itu Jinwoo bereskan oleh para shadow-nya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah hotel di Seoul, Laura bertanya kepada Thomas, "Apakah kita tidak akan pergi, Tuan?" Thomas menjawab, "Bagaimana mungkin aku meninggalkan sesuatu yang begitu indah ini?" Laura pun mengangguk, mengakui bahwa gate raksasa itu memang terlihat indah. Namun, ia tak bisa menutupi rasa gelisahnya. Jantungnya berdebar begitu kencang saat melihat gate tersebut. Thomas selalu berkata, "Apapun yang membuat jantungmu berdebar seperti ini, entah gate yang begitu besar dan tak masuk akal, atau kekuatan Hunter Sung Jinwoo, semuanya terasa indah dan aku ingin memilikinya." Laura mencoba menegaskan, "Tuan Thomas, tidak semua bisa kau miliki. Lagi pula, Biro Hunter Amerika sudah menghukum
menghubungi kita. Mereka meminta kita segera pulang karena khawatir akan keselamatan kita. Thomas menjawab, khawatir? Jangan bercanda. Lagi pula tidak ada gate yang terbuka di sana. Tempat paling aman sekarang justru ada di dekat Sung Jin-woo. Thomas mengutarakan niatnya untuk membantu menutup gate besar itu. Menurutnya, jika tidak dihentikan sekarang, maka tidak akan ada lagi yang tersisa. Thomas pun mengambil keputusan. Ia akan ikut dalam pertempuran tersebut. Ia ingin melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, tanpa peduli apakah gate itu akan menjadi akhir sejarah umat manusia atau justru permulaan dari sesuatu yang baru. Di kota yang kini disinari cahaya dari gate raksasa, orang-orang berbondong-bondong menuju tempat evakuasi. Namun di sisi lain, Jin-ah dan ibunya masih berada di kediaman mereka. Jin-ah pun bertanya, "Mama, apakah kita tidak akan mengungsi?" Ibunya menjawab, "Seluruh kota ini akan menjadi medan pertempuran. Bukankah lebih baik kalau kita sendiri yang menentukan tempat terakhir kita?" Jin-ah lalu berkata, "Sebentar lagi aku akan menjadi mahasiswi. Aku ingin melanjutkan perjalananku lebih jauh dan sedikit merasakan bagaimana rasanya menjadi dewasa." Mendengar itu, ibunya terdiam sejenak lalu menyadari betapa cepat waktu berlalu. Ia pun berkata, "Tenang saja, Sung Jin-woo akan melindungimu, sama seperti ayahmu dulu yang selalu melindungi kita." Di atas sebuah gedung, Sung Jin-woo masih berusaha mencari keberadaan para monark. Raut wajahnya dipenuhi kebingungan. Terlalu banyak yang harus ia lakukan. Terlebih lagi jika para monark muncul bersamaan dengan terbukanya gate tersebut. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah aku bisa membereskan gate ini tanpa ada korban jiwa? Dengan dipenuhi kegelisahan, Jin-woo membuka ponselnya, berniat menghabiskan waktu terakhirnya bersama dengan seseorang. Namun ia hanya bisa terdiam dan bingung harus menghubungi siapa. Dia pun akhirnya menemukan salah satu orang yang dapat menghilangkan kegelisahan itu. Di tempat lain, Cha-hae-in yang sedang berlatih terlihat begitu lemas. Pelatihnya bahkan merasakan bahwa semakin lama latihan berlangsung, semangat dan kekuatan dalam setiap ayunan pedangnya semakin berkurang. Tak lama kemudian, Cha-hae-in menerima sebuah panggilan. Seketika wajahnya berubah menjadi semangat. Lalu ia meminta izin kepada pelatihnya untuk pergi. Sang pelatih yang menyadari bahwa Cha-hae-in tengah dilanda gejolak cinta hanya tersenyum dan mengizinkannya. Keesokan harinya, suasana mendadak gempar. Semua orang menoleh ke arah seseorang yang berjalan di tengah keramaian. Ternyata mereka adalah Sung Jin-woo dan Cha-hae-in. Orang-orang terkejut dan mulai bertanya-tanya, apa itu benar Hunter Sung Jin-woo? Dan apakah perempuan di sebelahnya itu pacarnya? Sung Jin-woo hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di tempat seperti ini." Cha-hae-in terlihat sangat malu. Lalu dengan pelan ia berkata, "Apakah kau suka tempat seperti ini?" Jin-woo menjawab, "Tidak begitu suka, tapi sekali saja aku ingin mencoba pergi ke tempat seperti ini." Cha-hae-in pun merasa penasaran. "Lalu kenapa kau mengajakku ke tempat yang bahkan tidak aku sukai?" Sung Jin-woo menjawab, "Karena kau satu-satunya temanku, Nona Cha." Cha-hae-in tampak bingung hingga Jin-woo mengingatkannya kembali pada saat ia berada di depan arsitek, di mana Cha-hae-in dengan tegas menyebut dirinya adalah teman dari Hunter Sung Jin-woo. Mendengar itu, wajah Cha-hae-in langsung memerah. Ia kemudian bertanya, "Apakah kau mendengar semua yang kukatakan di ruangan itu?" Sung Jin-woo menjawab, "Ya, aku mendengar semuanya." Cha-hae-in lalu bertanya mengenai dungeon itu. Namun Jin-woo berkata bahwa ia akan menjelaskannya nanti ketika dia sudah benar-benar siap. Tak lama kemudian, orang-orang di sekitar mulai berbondong-bondong mengambil gambar mereka. Saat itu Cha-hae-in tersadar, sudah 2 tahun lamanya ia tidak berjalan-jalan seperti ini, apalagi bersamaan dengan seorang pria. Namun bagi Cha-hae-in, semua itu tak masalah karena ia merasakan aroma ketenangan dari Hunter Sung Jin-woo. Jin-woo kemudian mengajaknya menaiki sebuah wahana dan Cha-hae-in langsung menyetujuinya. Bahkan ia mengatakan ingin mencoba semua wahana bersama Hunter Sung Jin-woo. Wajahnya pun terlihat begitu bahagia. Mereka pun mencoba berbagai wahana. Sayangnya tak ada satupun yang benar-benar membuat mereka bersenang-senang. Sung Jin-woo bertanya, "Apakah kau tidak merasa senang dengan wahana yang kita coba tadi?" Cha-hae-in menjawab, "Tidak kok, aku bersenang-senang." Saat itu Jin-woo menyadari sesuatu. Wahana-wahana di taman bermain itu ternyata terlalu lambat untuk Hunter sekelas mereka. Ia pun berkata, "Kalau begitu, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang lebih menyenangkan?" Cha-hae-in langsung tersipu malu mendengar tatapan dan tawaran dari Sung Jin-woo. Langit mulai berubah jingga menjelang sore. Ternyata wahana yang Jin-woo maksud adalah terbang bebas bersama Kaisel. Sung Jin-woo kemudian bertanya, "Bagaimana? Apakah ini menyenangkan?" Cha-hae-in terdiam dan kagum, lalu berkata, "Ini sangat indah." Ia kemudian bertanya, "Tuan Sung, kenapa kau repot-repot pergi ke taman bermain jika kau sudah memiliki hal luar biasa seperti ini?" Jin-woo menjelaskan bahwa taman bermain itu adalah tempat di mana ayahnya dulu
itu hilang. Mendengar itu, Cha-in terdiam sejenak lalu memeluk Sung Jin-woo sambil berbisik, "Terima kasih." Tak lama Jin-woo berkata, "Masih ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu." Di hari yang mulai gelap, mereka berdua pergi ke sebuah tempat yang lebih tinggi. Di sana, langit malam penuh bintang terhampar luas di hadapan mereka. Cha-in tampak sangat kagum melihat keindahannya. Malam itu, keduanya terlihat begitu nyaman dan bahagia, menghabiskan waktu mereka dengan menatap bintang-bintang berkilauan. Di bawah sebuah gate raksasa, para hunter sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang akan muncul dari dalam gate. Tiba-tiba, salah satu hunter yang sedang berjalan tersenggol oleh seseorang yang tak dikenal. Saat dia menoleh, tubuh orang itu tampak sangat besar. Jelas bukan manusia biasa. Dia adalah Rakan, monark binatang buas. Hunter yang tersenggol itu marah dan menyuruhnya meminta maaf. Orang-orang di sekitar sangat kagum melihat ukuran tubuh Rakan yang sangat besar. Mereka mengira Rakan adalah hunter yang baru saja bergabung. Lalu, secara mengerikan, Rakan langsung melahap hunter itu. Kerumunan para hunter lain tak seorang pun percaya melihat Rakan tiba-tiba memakannya. Rakan lalu melepaskan auranya hingga gelombang tersebut membuat para hunter di sekelilingnya terpental. Ia kemudian memperkenalkan diri, "Aku Rakan, monark raja binatang buas. Mulai sekarang aku akan memburu kalian semua. Manusia rendahan, coba hentikan aku jika kau bisa." Di tempat lain, tepatnya di sebuah hutan yang indah, terlihat Cha-in baru saja terbangun dari tidurnya. Ia meneguk air segar yang mengalir dari pegunungan. Tak lama, Sung Jin-woo datang menghampirinya, lalu menawarkan untuk pergi ke sebuah hotel agar mereka bisa sarapan di sana, sekaligus memberi kesempatan Cha-in untuk membersihkan diri. Cha-in menyetujuinya, dan mereka pun berangkat bersama menggunakan kaisel. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Woo Jin-chul sangat terkejut saat mendengar ada penyusup yang berhasil masuk. Lebih parahnya lagi, penyusup itu sudah mengalahkan banyak hunter. Dia semakin tertekan karena selain harus memikirkan gate raksasa, kini muncul masalah baru dengan adanya penyusup yang memporak-poranda para hunter. Woo Jin-chul lalu bertanya, bagaimana dengan hunter Sung Jin-woo? Asistennya menjawab, hunter Sung Jin-woo masih belum bisa dihubungi. Karena tidak ada pilihan lain, Woo Jin-chul mulai berpikir bahwa ia sendiri harus turun tangan. Namun salah satu asistennya tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa ada seorang hunter yang siap menghadapi penyusup itu. Woo Jin-chul bertanya, apakah itu hunter Sung Jin-woo? Asistennya menjawab, bukan, dia bukan hunter Sung, dia adalah salah satu hunter nasional. Hunter tersebut adalah Leonard. Dia berdiri dengan gagah di hadapan Rakan. Namun dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar mampu mengalahkan makhluk itu. Dengan tekad yang bulat, ia melepaskan auranya sambil berpikir, mungkin inilah alasan takdir membawaku ke Korea untuk menghentikan monster ini. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan, Thomas datang dan berkata, mundurlah, kau hanya akan menghalangiku. Scan tiba-tiba berpindah ke sebuah hotel. Terlihat Sung Jin-woo sedang bersiap sarapan bersama Cha-in. Namun suasana mendadak berubah ketika Sung Jin-woo menerima sebuah panggilan. Panggilan tersebut berasal dari Woo Jin-chul yang langsung memberikan kabar mengejutkan tentang kemunculan monster yang sangat kuat. Sung Jin-woo terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Gate itu bahkan belum terbuka. Kenapa bisa ada monster muncul? Dan berapa jumlahnya? Woo Jin-chul menjawab, hanya satu. Tapi semua hunter yang bersiap menahan gate besar itu sudah habis dikalahkan. Bahkan hunter-hunter dari guild lain yang mencoba menghadangnya juga tidak ada yang selamat. Ia kemudian menambahkan, saat ini Thomas sedang berusaha melawannya. Sung Jin-woo mulai menyadari ada yang janggal. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan bayangan-bayangannya yang sebelumnya ia tempatkan pada para hunter, termasuk bayangan yang ada pada Thomas. Sesuatu jelas sedang melemahkan kekuatannya. Ia kemudian mencoba mendeteksi bayangan lain yang ada di Seoul dan berniat berteleportasi ke sana. Namun hasilnya mengecewakan. Tak ada satupun bayangan yang bisa ia temukan. Cha-in yang melihat kegelisahan itu akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sung Jin-woo menjelaskan bahwa para hunter yang sedang bersiap menahan gate raksasa dikalahkan oleh seseorang yang sangat kuat. Lalu ia kembali berbicara dengan Woo Jin-chul. Pastikan satu hal, apakah monster itu memiliki bayangan atau tidak? Karena Sung Jin-woo tahu jika orang tersebut tidak memiliki bayangan, dia adalah seorang monark. Thomas yang berdiri tepat di hadapan Rakan bisa merasakan aura puas yang memancar darinya. Dengan cepat ia memerintahkan para hunter yang masih tersisa untuk segera mengevakuasi rekan-rekan mereka dari area tersebut. Leonard yang merasa terselamatkan oleh Thomas terlihat sangat gugup menghadapi situasi itu. Thomas tahu betul sebentar lagi monster buas itu akan benar-benar mengamuk dan prediksinya terbukti. Rakan yang sejak tadi tidak
tidak menemukan lawan yang sepadan, kini merasa tertantang dengan kehadiran Thomas. Thomas yang menyadari betapa luar biasa kekuatan musuh di hadapannya, segera melepaskan energinya. Dua aura dahsyat saling berbenturan, membuat area di sekitar mereka hancur. Berbeda dengan Thomas yang melihat lawannya sebagai ancaman besar, Rakan justru terlihat senang tersenyum lebar, seakan menemukan mangsa yang sangat lezat. Pertarungan pun dimulai. Rakan meluncurkan serangan dengan cakarnya. Untungnya tubuh Thomas yang begitu kokoh berhasil menahannya. Thomas langsung membalas dengan sebuah serangan kuat yang mengenai tubuh Rakan. Terkena serangan tersebut, Rakan tak tinggal diam. Dia pun menyerang balik dengan begitu cepat. Mereka saling beradu pukulan dengan kekuatan yang besar. Dentuman keras terdengar setiap kali serangan mereka bertabrakan. Hingga akhirnya Thomas menemukan sebuah celah dalam pertahanan Rakan. Ia kemudian mengelabui Rakan dengan serangannya dan berhasil menjatuhkan sang raja binatang buas.